Bismillah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sebentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pembahasan kita malam hari ini adalah tentang badal ya. Badal itu ya sama dengan bahasa kita ya. Badal itu pengganti. Badal itu pengganti. Menggantikan apa dia? Menggantikan lafaz yang sebelumnya. Nah, jadi badal itu dia akan datang untuk menggantikan lafaz yang sebelumnya. Namanya badal. Maka si badal ini nanti i'rabnya mengikuti yang dia badali itu. Yang dia badali, yang dia gantikan itu lafaz. Kalau rofa ikutan rofa, kalau nasab ikutan nasab, kalau jer ikutan jer. Nah, contoh misalnya begini. Kita bilang ja'at tobibu. Kita mengatakan datang dokter. Nah, kemudian kita ingin menambahkan lagi lafaz. Jadi misalnya, kadang kan kita mengucapkan dalam bahasa kita gitu ya. Kalau kita mengucapkan ja'a Zaidun, orang mungkin akan nanya gitu, Zaid yang mana yang datang gitu. Nah, maka kan kita akan mendatangkan lafaz lagi untuk menggantikan lafaz Zaid supaya orang itu jadi paham apa yang kita sampaikan. Nah, misalnya apa? Ja'a Zaid. Zaid mana yang dimaksud? Oh, Zaid misalnya at-tabibu gitu. Zaid yang dokter itu loh gitu. Nah, maka tobib ini nanti dia jadi badal. Kenapa dia jadi badal? Karena tobib ini ya si Zaid gitu yang dimaksud. Zaid ini siapa? Ya tobib yang dimaksud itu gitu. Jadi badal itu datang untuk menggantikan suatu lafaz gitu. Karena bisa jadi orang itu belum mengerti dengan apa yang kita ucapkan seperti itu. Sama kita mengatakan misalnya ja'at tabib, datang dokter. Dokter yang mana yang dimaksud gitu. Itu loh dokter Zaid gitu. Si dokter itu yang si Zaid. Maka kita bisa menambahkan badal untuk menggantikan lafaz yang sebelumnya supaya lebih jelas yang kita maksud begitu. Maka kita mengatakan ja'at tabibu. Siapa dokter itu? Ya si Zaid, dokternya. Zaid ini ya si dokter, dokter ini ya si Zaid. Nah, si Zaid ini datang untuk apa? Menggantikan lafaz tabib supaya kemudian kita paham gitu. Ini tabib siapa yang dimaksud? Misalnya lagi ada orang mengatakan begini, eh anakmu dipukul gitu. Misalnya, kan kita nanya, anak saya yang mana gitu. Maka kita datangkan badal untuk menggantikan lafaz itu anak supaya kemudian orang tuanya paham gitu. Misalnya dia punya 3 anak gitu kan. Nah, misalnya ada kalimat duriba, duriba auladuka atau duriba waladuka, dipukul anakmu gitu.
Nah, sementara dia punya anak tiga atau empat gitu ya. Dia kan nanya anak saya yang mana gitu. Nah, maka datangkan badal untuk menggantikan itu lafaz walad supaya dia paham dengan apa yang diucapkan. Misalnya, doroba amrun waladaka. Nah, siapa anak yang dipukul? Misalnya Zaid. Maka ditambahkan lafaz Zaid di belakang itu. Nah, itu namanya badal. Jadi suatu lafaz yang didatangkan untuk menggantikan lafaz sebelumnya. Karena boleh jadi lafaz sebelumnya itu belum terlalu dipahami seperti itu. Atau kurang jelas. Maka didatangkan badal supaya kemudian makin jelas apa yang dimaksud. Ini tentang badal. Nah, Zaid di sini kan dia rofa. Kenapa dia rofa? Karena dia membadali lafaz tobib. Tobib ini juga dia rofa. Kenapa? Kan tobib jadi fa'il. Namanya fa'il kan dia harus rofa. Nah, maka si badalnya pun harus rofa juga. Nah, nanti menyesuaikan ya. Kalau yang dibadali nasab, badalnya ikutan nasab. Kalau yang dibadali jer, maka badalnya ikutan jer juga. Nah, sampai di sini dulu sebelum kita masuk ke jenis-jenis badal. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Mungkin yang baru pertama ketemu badal. Slide-nya nampak ya di layar? Nampak Ustaz, jelas. Nampak. Oke. Jelas Ustaz. Nampak Ustaz. Heeh. Lanjut ya. Lanjut, badal. Oke, kita lanjut. Nah, badal. Oh, ini masih contohnya. Apa? Kita perbanyak contoh. Misalnya, ja'al muhadir. Datang dosen gitu. Kan teman-teman kadang nanya dosen siapa gitu yang datang. Ahmad. Ahmad dosennya gitu. Nah, berarti kan Ahmad ini menjadi badal dari muhadir gitu. Maka ja'anya fil madi, muhadirnya fa'il, Ahmadnya badal. Contoh lagi misalnya, doroba Zaidun Amron. Zaid mukul Amr. Amr yang mana yang dipukul gitu. Kan banyak orang yang namanya Amr gitu. Nah, maka datangkan badal untuk memperjelas itu Amr yang mana. Itu loh temenmu gitu. Sodiqoka. Amr temenmu katanya. Nah, maka Sodiko ini badal dari Amron. Contoh lagi misalnya. Dalam lafaz salawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah katanya berikanlah solawat kepada sayyid kami katanya. Sayyid tuan ya. Sayyid itu tuan. Nah, sayyid kita tuh siapa gitu kan? Nah, supaya lebih jelas datangkan namanya. Maka namanya ini Muhammad gitu. Sayyid itu yang mana? Ya Muhammad maksudnya. Nabi Muhammad gitu. Maka Muhammad jadi badal dari Sayyidi gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan lafaz badal Ahmad ini kan dia rofa. Kenapa dia rofa? Karena membadali muhadir yang rofa, ikutan rofa dia. Kalau Sodiko, kenapa dia nasab? Karena jadi badalnya Amron yang nasab. Kenapa Muhammadin dibaca jer? Karena jadi badalnya Sayyidi yang jer. Kalau K ini domir ya, nanti jadi mudhof ilaih. Sodi. Nah, contoh lagi. Ja'a waliduka. Datang bapakmu katanya. Datang bapakmu. Bapakku yang mana katanya? Mungkin punya dua bapak gitu. Oh, yang Amr gitu.
Nah, maka Amr ini badal dari walidu. Nah, datang bapakmu. Bapak saya mana? Ya mungkin punya bapak kandung, punya bapak angkat. Nah, maka Amr jadi badal. Kemudian safaror rois. Pemimpin itu safar. Pemimpin siapa gitu kan? Banyak pemimpin. Nah, datangkan badalnya. Oh, Sulaiman yang safar itu Sulaiman. Nah, ini contoh-contoh badal ya. Jadi kalau kita menerjemahkan nanti mungkin akan tambah berbeda ya dengan sebelumnya karena mungkin kita bertambah wawasan juga tentang apa namanya kedudukan sebuah kata begitu. Nah, ini tentang contoh badal. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan ditanyakan. Ustadz, Silakan, Ustaz. Fadhol. apakah ini mirip kayak anak Atman Ut? Beda, Ustaz. Beda. Kalau naat man'ut kan dia sifat ya. Kalau ini nggak cocok jadi sifat. Sifat itu kan misalnya datang dosen yang pintar gitu. Itu itu badal, apa itu naat. Karena dia mensifati sesuatu. Kalau ini kan datang dosen yang yang punya sifat apa gitu. Ini kan nggak cocok. Ahmad itu dijadikan sifat nggak cocok. Gitu. Begitu, Ustaz. Jadi nanti dari segi menerjemahkan pun berbeda secara ini ya, konteks kalimat. Badal itu nggak cocok jadi naat gitu kalau diterjemahkan. Begitu, Ustaz. Ini ya, tentang tapi secara ngikut sama dengan naat gitu. Naat mengikuti man'ut gitu. Nah, kalau badal ngikutin siapa? Namanya mubdal minhu. Ini namanya badal. Kalau muhadir namanya mubdal minhu. Kalau naat mengikuti man'ut. Kalau badal mengikuti namanya mubdal minhu. Nah, muhadir ini namanya mubdal minhu kalau dinamakan. Nah, cuman secara i'rab nanti sama ya. Maksudnya sama-sama ngikut gitu. Kalau sama kayak naat kemarin kan. Naat mengikuti man'ut dari segi rofa, nasab atau jernya. Badal juga sama, dia mengikuti mubdal minhu dari segi rofanya, nasab atau jernya. Begitu, Ustaz. Nanti kesamaannya mungkin di situ. Di sini nama orang, Ustadz, apakah memang udah untuk ditujukan untuk seseorang atau bagaimana? Oh iya, nanti habis ini ada jenis badal, ada 3. Nah, nanti akan kita rinci, Ustaz. Gitu. Kita masuk ya, Baik. biar nanti apa namanya terbayang badal itu jenisnya. Nah, ini kita lewati saja dulu. Nah, badal itu nanti ada 3 jenis ya. Namanya yang pertama badal kul min kul. Badal yang menggantikan keseluruhan. Badal yang menggantikan keseluruhan. Artinya si badal itu adalah 100% bagian dari mubdal minhunya. Itu namanya badal kul min kul. Dia menggantikan lafaz itu keseluruhan. Contoh misalnya Ja'a waliduka. Siapa bapakmu yang datang? Si Amr kan? Nah, eh, Amrun ini kan badalnya. Amr ini badalnya. Walidu ini mubdal minhunya. Nah, kenapa dia disebut badal kul min kul atau badal keseluruhan? Karena Amr ini adalah orang yang sama dengan Walid
100% sama. Jadi bapak ini ya si Amr, Amr ini adalah bapak itu sendiri gitu. Makanya disebut badal kul min kul. Ini jenis yang pertama ya. Makanya kalau nama itu kalau badal yang nama itu itu memang masuknya ke badal kul min kul ini seperti itu. Misalnya ada kalimat begini. eh Datang presiden siapa gitu kan. Nah, mungkin yang terbaru kan misalnya Pak Prabowo gitu. Maka Pak Prabowo itu ya orang yang disebut sebagai presiden gitu. Presiden itu siapa? Ya Pak Prabowo gitu. Berarti ini kan 100% menggantikan 100% bagian dari si mubdal minhunya begitu. Makanya disebut badal kul min kul. Nah, badal kul min kul ini ya kebanyakan untuk nama, gelar itu ya. Itu kan lakop biasanya. Misalnya Ja'a Umar atau Ja'a Al Faruq, datang Al Faruq. Siapa Al Faruq itu? Umar gitu. Nah, Umar itu kan digelari sebagai Al Faruq seperti itu. Nah, jadi jenis yang pertama ada namanya badal kul min kul. Contoh lagi kul min kul. Doroba Zaidun Amron. Zaid mukul Amr. Amr yang mana? Temenmu gitu. Maka sodiko ini adalah badal dari kata Amron. Nah, sodiko ini kan 100% Amr juga seperti itu. Jadi Amr ini ya sodik, sodik ini ya si Amr yang dimaksud seperti itu. Makanya disebut badal kul min kul, menggantikan keseluruhan. Kenapa disebut menggantikan keseluruhan? Karena kalau si mubdal minhu kita hapus pun tidak ada masalah. Tidak ada perbedaan makna begitu. Misalnya nih kita hapus waliduka, tinggal ja amrun. Maknanya nggak ada yang berubah gitu. Karena tetap yang datang itu ya si Amr yang bapak itu. Nah, makanya disebut dengan badal yang menggantikan keseluruhan. Karena si badal ini bisa menggantikan 100% lafaz yang sebelumnya. Sehingga kalaupun kita hapus, tidak ada pengaruh dengan makna seperti itu. Contoh lagi misalnya. Al-Faruq Umar. Zulfadlil Ma'ruf. Al-Faruq. Al-Faruq itu siapa? Ya Umar. Al-Faruq ini ya si Umar. Maka Al-Faruq kalau kita irobkan dia jadi mubtada. Umarnya nanti jadi badal. Kalaupun kita hapus Al-Faruqnya tetap tidak ada perubahan dari segi makna. Cuman nanti perubahannya paling di irob kan gitu. Nah, maka Umar ini bisa menggantikan 100% lafaz Al-Faruq dari kalimat tersebut. Nah, khobarnya mana? Khobarnya zu ini ya. Cuman ini belum saya edit, harusnya belum dimasukkan di contoh. Ini pembahasan di Asmaul Khomsah nanti. Jenis isim zu. Kemudian Zaidun, Zaid siapa? Akhuka, saudara kamu. Berarti akhuka ini badal. Gitu. Nah, zu sautin jamilin yang memiliki suara yang indah. Maka aku itu badal dari Zaid. Nah, ini jenis yang pertama, namanya badal kul min kul. Kita lanjut dulu untuk bisa membedakan dengan jenis badal yang berikut. Ada jenis badal yang kedua, namanya badal ba'at min kul. Badal ba'at min kul itu dia tidak menggantikan keseluruhan dari itu lafaz, gitu. Tapi hanya sebagian. Intinya nggak sampai 100%. Mau seperdelapan, seperempat, seperdua gitu ya. Intinya nggak sampai satu. Nggak sampai 100%. Contoh misalnya begini. Zaid makan roti. Nah, kalau kalimatnya hanya begini,
akala Zaidun al-khubza, maka orang akan memahami Zaid makan roti itu semuanya. Semua bagian dari roti itu dimakan. Maka kita datangkan lafaz badal untuk memahamkan orang itu bahwa kemudian Zaid itu hanya makan sepertiganya saja. Sulusa. Sulus ini sepertiga. Sepertiga dari roti. Artinya kan nggak keseluruhan dari itu khubz seperti itu. Nah, maka karena dia tidak sampai menggantikan seluruh lafaz dari khub. Kalau khubza ini kan full ya, satu bagian roti gitu. Sementara sulusa ini hanya sepertiganya. Nah, ini namanya badal ba'at min kul. Zaid makan roti sepertiganya atau seperduanya seperti itu. Nah, contoh lagi misalnya ja'at tulabu isruna. Atau misalnya kan kalimat awalnya ja'at tulab. Datang para pelajar. Maka orang kan mungkin akan bertanya berapa yang datang, apakah semuanya gitu. Maka kita datangkan badal untuk menyebutkan bahwa yang datang itu ya hanya 20. Isruna 20. Maka isruna ini badal dari tulab. Artinya nggak sampai keseluruhan. Karena bisa jadi muridnya ada 25 atau 30 seperti itu. Syaribat Hindun al-Qahwata. Hindun minum kopi. Nah, kalau kalimatnya begini kan dipahaminya kopi itu diminum semua sama Hindun. Maka kita datangkan badal untuk menjelaskan. Oh, cuma setengahnya kok. Seperdua. Nisfa itu seperdua. Seperduanya. Nah, yang terakhir, qara'tul kitaba. Misalnya saya, nah ini juga harusnya belum boleh. Uh, saya membaca buku. Qara'tul kitaba. Saya membaca buku. Dipahaminya kan kalau sebuah buku berarti semuanya dibaca, gitu. Maka didatangkan badal. Oh, yang dibaca itu cuma sepertiganya saja, begitu. Nah, untuk badal jenis ini memang kebanyakan dia bersifat angka, gitu. Nah, nanti kalau kita sering dapat angka gitu ya, datang kalimat terus ada angka di belakangnya, nah itu kemungkinan besar sebagai badal. Jadi badal untuk jenis kedua ini kebanyakan untuk angka. Kalau yang pertama tadi biasanya untuk nama, profesi, kemudian tadi ya julukan misalnya seperti itu. Nah, itu untuk jenis yang pertama. Jenis badal yang terakhir ada namanya badal istimal. Nah, istimal itu bukan bagian dari eh, dari mubdal minhu gitu. Contoh misalnya A'jabani syekh. A'jabani membuat takjub aku. Ni ini aku. A'jaba telah membuat takjub kepadaku. Siapa? Syekh. Apa yang membuat takjub? Ilmuhu, ilmunya. Nah, kenapa dia disebut badal istimal? Istimal ini sesuatu yang melekat pada syekh tapi bukan bagian dari diri itu syekh. Maksudnya begini. Syekh itu kan manusia. Namanya manusia itu kan bagian tubuhnya ya tangan, kaki, ya, hidung, mata gitu, bentuk fisiknya. Sementara ilmu ini kan bukan bagian dari fisiknya syekh gitu. Makanya disebut beristimal. Istimal itu sesuatu yang ada pada si mubdal minhu tapi bukan bagian dari tubuhnya kalau manusia. Bukan bagian dari fisiknya gitu. Nah, kalau badal jenis pertama kan memang eh, bagian 100% dari fisik orang itu kalau kita berbicara. Kalau yang jenis kedua adalah
sebagian dari bagian apa namanya? Kalau manusia mungkin fisiknya gitu ya. Atau kalau benda mungkin bentuk bendanya seperti itu. Tapi kalau badal istimal ini bukan bagian dari fisiknya, gitu. Sesuatu yang hanya melekat pada benda itu. Misalnya kita bilang membuatku takjub. Siapa eh, apa namanya perempuan itu misalnya, atau membuatku kagum perempuan itu. Apanya? Ah, kecerdasannya misalnya. Cerdas itu kan bukan bagian dari fisik orang itu. Atau apa yang membuat takjub? Jilbabnya kah? Kerudungnya gitu. Kan itu bukan bagian dari fisik, tapi sesuatu yang luar yang melekat pada orang itu. Nah, ini namanya badal istimal, jenis yang ketiga. Contoh lagi misalnya, ya yanzilullahu, Allah turun. Apanya yang turun gitu? Rahmatnya yang turun. Nah, ini namanya badal istimal juga. Kalau kan kita nggak pernah lihat bentuk fisiknya Allah ya. Tapi kan namanya rahmat itu bukan bagian dari bentuk, kalau kita berbicara fisik, bukan bagian dari fisiknya. Maka rahmatu ini namanya badal istimal, jenis yang ketiga. Ila sama dunya, ke langit dunia, fi akhiril lail, di akhir malam. Gitu ya. Kemudian contoh ajabatsni al jariyatu, membuatku takjub pembantu itu gitu. Apa bagian dari pembantu yang menakjubkan gitu? Kalau misalnya kita bilang eh, tangannya, berarti badal ba'at min kul. Karena tangan itu kan sebagian dari keseluruhan tubuhnya. Kalau kita bilang hadis suhu, ceritanya, ceritanya berarti itu bukan bagian dari fisiknya kan? Nah, itu namanya badal istimal. Contoh lagi misalnya ajabani Zaidun. Zaid membuatku takjub. Apanya sih Zaid yang membuat takjub? Baituhu, rumahnya. Nah, jadi badal istimal itu adalah sesuatu yang melekat pada orang tersebut gitu. Tapi bukan bagian dari fisiknya. Nah, ini adalah tiga jenis badal ya. Ada badal kul min kul, ada badal ba'at min kul, ada namanya badal istimal. Nah, sebenarnya ada empat jenis. Nah, ada badal gholat. Tapi badal gholat tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Badal gholat itu salah sebut. Kan nggak mungkin ada salah sebut dalam Quran, dalam hadis. Nah, badal gholat itu hanya ada dalam kebiasaan manusia pada umumnya, gitu. Tapi kalau badal kul min kul misalnya, atau badal apa namanya, badal ba'at min kul, badal istimal, ini akan kita ketemukan dalam Quran seperti itu. Makanya yang kita bahas baru tiga ini. Dan dalam kitab-kitab para ulama pun tidak dimasukkan badal gholat. Kan tidak mungkin para ulama nulis kitab kemudian salah sebut seperti itu. Nah, ini tentang badal ya. Nah, ini pembagian badal. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Nah, nanti habis ini kita latihan. Silahkan kalau ada. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Kita latihan sama-sama. Ini pembahasan tidak hanya badal ya, tapi dari yang kemarin-kemarin. Saya tarjim dulu biar nanti bisa sama-sama kita i'rab. Yahfadhu, apa yahfadhu? Tarjimnya yahfadhu
Menjaga. menjaga. Al-muslimu, muslim ya. Al-alimu, yang alim. Seorang muslim yang alim. Al-mutawarri'u, yang warok ya. Seorang muslim yang alim, yang warok itu, oh, ini berarti bukan nafsu ya, harusnya nafsa. Menjaga siapa? Menjaga dirinya gitu. Nafsahu minadzunubi, dari dosa-dosa. Nah, sekarang kita coba i'rab sama-sama. Yahfadzu, fi'il apa? Madi, mudhari, amr. Mudore. Fi'il mudhari ya. I'rabnya apa? Rofa, nasab, jazm. Rofa. Alasannya rofa kenapa? Rumah. Tanda rofa itu. Nah, alasannya karena Fi'il tidak mudore. didahului Tidak didahului. Nasab dan amil jazam. nasab dan amil jazm ya. Jazm. Jadi alasannya itu. Kalau ditanya kenapa rofa nih si fi'il mudhari? Karena tidak didahului amil nasab dan amil jazm. Jazm. Kalau ada amil nasab harus dinasab. Kalau ada amil jazm harus dijazm. Karena nggak ada dua-duanya berarti harus rofa. Itu alasannya begitu. Yahfazu, menjaga. Siapa yang menjaga? Butuh fa'il kan? Nah, berarti al-muslimu jadi Fa'il. Fa'il. fa'ilnya. Ah, muslim yang seperti apa? Muslim yang alim. Maka alim ini jadi Rofa. ini Jadi kedudukannya. naat. Fa'il dari Ah, naat kan? Gitu. Kemudian al-mutawarri'u, yang alim, yang warok. Maka mutawari jadi apa? badal. Enggak. Naat Naat juga juga ya Ustaz. Ustaz. Naat, Naat dari Naat dari Al-Alimu. muslim. Dua. Muslim. Ustaz. Jadi al-alim naat pertama kita kasih sifat pertama. Kita kasih lagi sifat yang kedua. Muslim yang seperti apa? Yang alim, yang warok ya. Itu kan dua sifat. Berarti al-alim sifat pertama, mutawari sifat kedua. Nah, menjaga apa? Menjaga dirinya. Berarti kan butuh maf'ulun bi kan gitu. Maka nafsa di sini dia kita irob sebagai maf'ul Maf'ul bi bih. di sini ya. Nah, hu ini domir kan? Nah, setiap domir kalau bersambung dengan isim pasti jadi mudhof Mudhof ilaih ya. ilaih. Nah, ini pasti irobnya dia. Nggak ada yang lain. Pasti irobnya mudhof ilaih. Min ini aslinya min ya. Min adzunubi. Tapi kan kalau baca harus disambung ya. Harus diwasol. Makanya jadi minadzunubi. Min ini huruf Ujar. Huruf jar. huruf jer. Karena ada huruf jer, setelahnya berarti harus Majrur. majrur biharfi jar. Nah, kita lanjutkan lagi. Innal Qur'ana, ada inna ya. Innal Qur'ana al-karima. Sesungguhnya Al-Qur'an yang mulia. Kalamullahi adalah kalamnya Allah. Oh, Oke. Kalau kita ketemu inna, maka yang kita cari dua. Satu, isim inna. Yang kedua, khobar, khobar inna. Nah, mana isim innanya? Al-Qur'an. Al-Quran gitu. Pokoknya setelah inna itu langsung kita sebut dia isim inna. Al-Quran. Kalau kita lihat, ini kan fathah. Setelahnya juga fathah. Kenapa dia fathah gitu? Berarti kan kalau sama-sama harokatnya
Nah, itu berarti nanti kan jadi pengikut. Nah, cuma nanti kan kita harus lihat ya, ngikut yang mana gitu. Yang atof, yang naat, yang taukid, atau yang badal gitu. Kalau atof nggak mungkin, karena nggak ada huruf atofnya. Kalau taukid nggak mungkin, karena bukan lafaz taukid. Gitu. Nah, berarti kemungkinannya dua, badal atau naat. Kira-kira yang cocok yang mana? Naat. Naat kan? Ini kan sifat dari Quran. Quran yang seperti apa gitu sifatnya? Yang mulia gitu. Kalamullahi adalah kalamnya Allah. Biasanya khobar itu kalau kita mau tahu dari terjemahan itu setelah adalah itu adalah khobar gitu. Karena khobar itu datang untuk menjelaskan kata yang sebelumnya. Sesungguhnya Al-Quran yang mulia adalah. Adalah itu terjemahan tambahan yang nggak ada dalam kalimat sebenarnya. Untuk memudahkan orang paham konteks kalimat. Adalah kalamullah. Berarti kalamu jadi apa? Khobar ini. Khobar Khobar. inna. Khobar Dia ina. khobar. Allahinya, nah kenapa dia kasroh? Karena jadi mudhaf, Mudhof mudhaf ilaih. ilaih. Ya'malul fallahani an-nasyitani. Bekerja al-fallahani dua petani an-nasyitani yang rajin. Fil mazro'ati di ladang masaan di waktu sore. Ya'malu fi'il Fi'il mudhari. mudhari. Fallahani fa'il. Isim apa nih? Fallahani. Ada alif nunnya. Karena Musanna. Tanda rofaknya dengan alif ya. alif. Oke. An-nasyitani jadi apa? Naat. 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 Sifat. Dia rofa, tanda rofaknya juga alif ya. Karena sama musanna juga. Fil mazro'ati jar majrur. Kalau masaan di waktu sore. Itu apa? Zorof. 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 Keterangan ya, zorof. Keterangan waktu, tempat. Lam yatruk muslimun solihun. Seorang muslim. Lam yatruk. Tidak pernah meninggalkan. Muslimun seorang muslim. Solihun yang solih. Al-wakta. Waktu. Al-farogo yang kosong. Lam ini amil apa? Amil nasab atau jazm? Jazm. Jazm. Jazm kan? Nah, makanya yatruk disukun. Jazm itu sukun. Pokoknya kalau kita dapat kata kok sukun, berarti irobnya jazm. Karena jazm itu tandanya sukun. Tanda aslinya sukun. Nah, mana failnya? Limun. Muslimun. Muslimun. Muslim yang seperti apa? Muslim yang solih. Berarti solih jadi Naat. 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 Muslim yang solid tidak meninggalkan. Tidak meninggalkan apa? Berarti butuh maf'ul bi. Al-waqta jadi apa? Maf'ul. Maf'ul bi. Nah, kan tidak meninggalkan apa? Tidak meninggalkan waktu. Berarti waktu itu maf'ulun bi. Waktu yang seperti apa? Al-faragho yang kosong. Berarti al-faragho jadi Naat. Naat. naat dari wakta. Waktu. Dikasih naat sifat. Sifat waktu yang seperti apa? Yang kosong. Terakhir, yarhamul muslimul fakiro ad-do'ifa. Seorang muslim itu yarhamu, menyayangi. Menyayangi siapa? Menyayangi al-fakir, orang miskin. Orang miskin yang seperti apa yang disayangi? Ad-do'if, yang lemah. Gitu. Nah, tapi kalau saya gak, kita irob saja dulu. Yarhamu fi'il
Mudhari. mudhari. Muslimu jadi Fa'il. fa'il. Al-fakiro ma- Nah, Maaf dia. maf'ul, Maf'ul bih. maf'ul bi. Ad-dha'ifa Nah, na'at. Oke. Sekarang kalau saya ganti lafaznya bukan do'if. Seorang muslim itu menyayangi orang miskin. Zaid gitu. Kita kasih sebut nama orangnya. Berarti Zaidan jadi apa kira-kira? badal. Ah, badal. Badal. Nah, kemudian misalnya lagi gitu ya. Yahfazu ini kita hapus dulu. Yahfazul muslimul alimul mutawari'u Umaru. Misalnya saya sebutkan itu. Siapa muslim yang alim yang warok? Si Umar. Saya tambahkan lafaz Umar sebelum nafsah. Kira-kira Umar jadi apa? Badal. Badal. Badal kan gitu. Karena menggantikan lafaz dari muslim seperti itu. Nah, misalnya saya tulis lagi. Misalnya saya tulis hafizo. Nah, misalnya hafizo. Zaidun. Zaid telah menghafal Al-Qur'ana. Al-Qur'ana. Al-Qur'ana juz aini. Zaid sudah hafal Quran dua juz. Juz aini dua juz. Kira-kira lafaz juz aini jadi apa? Badal ba'at simpul. Nah, badal kan? Karena menggantikan lafaz Quran. Tapi kan nggak seluruhnya. Hanya dua juz dari Quran yang dia hafal. Ini namanya badal ba'at minkul. Nah, seperti itu. Ini tentang badal. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Apa aja tadi Tat? Keseluruhan, apa, sebagai Keseluruhan, sebagian, kemudian istimal itu apa ya terjemahan enaknya? Istamala itu kan mencakup. Istamala yastamilu istimal, mencakup. Cakupan mungkin lebih cocok. Jadi keseluruhan, sebagian, kemudian yang mencakup dari si mubdal min. Tapi yang istimal itu intinya dia bukan bagian bentuk fisik dari yang mau digantikan. Hanya yang melekat pada orang. Itu badal. Mau Nah, tanya Ustaz, silakan. yang tadi yang apa? Eh, Hafizo Zaidun Al-Qur'ana juz'aini. Mm-mm. Itu dia nggak ada apa? Kan kalau yang bada ba'at mingkul itu kan ada domirnya, misalkan kayak Mm-mm. sulusahu, niswahu, atau yang tadi isruna minhum. Nah, kalau yang Iya, juz'aini tadi nggak perlu minhu gitu, Ustaz. nggak perlu, Ustaz. Karena sudah dipahami dari juz ini bagian dari Quran itu, Ustaz. Beda kalau sepertiga kan, sepertiga apa gitu. Maka didatangkan domir seperti Hmm. begitu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Apa? Nah, masih ada waktu, insya Allah 4 menit. Silahkan kalau ada yang mau nanya. boleh dibukakan slide yang tadi Tat? Yang Yang mana? jenis-jenis Oh, jenis-jenis jenis-jenis badal badal. tadi. Boleh, Ustaz. Yang dari awal ya, jenis badal. Oh ini. Kuli min kul dan Ini kul min kul. Terus suaranya antum ke mute, Ustaz.
Satu lagi. Eh, Badal ba'at min kul. Oh, ba'at. Mm-mm. Ba'at itu sebagian, artinya sebagian. Min dari kul keseluruhan. Ba'at min kul. Yang ketiga, Ketiga namanya badal istimal. Istimal. Istimal itu cakupan dari kata istamal. oh, sorry, satu lagi apa namanya? Contohnya yang itu badal istimal. Nah, ini. Yang Nah, baik. Nah, ini untuk materi badal ya malam hari ini, insya Allah. Nah, nanti saran saya eh, belajar ini kan nanti terus harus meningkat ya kualitas kita belajar gitu. Jadi kalau sekarang masih belajar pakai yang bahasa Indonesia, harusnya nanti meningkat setelah level dasar ini. Nanti eh, harusnya sudah masuk ke kitab seperti itu. Biar nanti terbiasa berinteraksi dengan kitab berbahasa Arab. Nah, yang bagus itu yang ringan bahasannya juga termasuk kitab Tuhfatus Saniyah. Nah, itu bagus. Tapi nanti setelah ini ya, selesai semua materi rincian di bahasa Indonesia kan dulu, nanti baru kita masuk ke Arabnya. Nah, rencana saya nanti setelah ini kan beberapa pertemuan lagi selesai gitu ya. Nanti kita perbanyak latihan. Kemudian kita masih masuk materi berbahasa Indonesia, tapi yang ya Al-Munir yang jilid duanya gitu. Itu nanti pun ngulang lagi gitu. Tapi ngulangnya itu bukan ngulang kayak dari nol gitu, enggak. Jadi semua kitab berbahasa Arab itu semakin tinggi levelnya. Jadi ketika naik tingkat kitab yang awal di kitab misalnya gini. Tangga pertama itu kan belajar jurumiyah kalau orang yang belajar pakai bahasa Arab ya. Nah, isi yang di jurumiyah itu dipelajari lagi namanya di Mukhtasar Jiddan. Nanti materi-materi di kitab Mukhtasar Jiddan, kalau kita naik level lagi ke Tuhfatus Saniyah, itu dipelajari lagi gitu. Jadi kalau ganti kitab itu kita nggak tidak seperti orang yang meninggalkan materi lama, ndak. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab itu, semakin tinggi kitab yang kita pelajari, semakin sering materi-materi awal kita dapatkan. Itu di bahasa Arab gitu. Makanya kalau selesai materi dasar, nah nanti insya Allah kita lanjut ke Al-Munir 2 dulu. Setelah Al-Munir 2 selesai, nanti insya Allah mungkin kita naik ke kitab yang berbahasa Arab gitu. Biar naik level terus. Nah, nanti di setiap pergantian apa nama tadi di Al-Munir 2 nanti fa'il dibahas lagi. Fa'il yang dasar terus yang rinciannya, yang tambahannya apa. Pas belajar maf'ul bi yang dasar dipelajari lagi beserta tambahannya gitu. Nah, nanti begitu insya Allah pas kita nanti belajar yang Al-Munir 2. Tapi saya baru ada PDF-nya karena kitab yang cetakannya sudah habis dan belum naik cetak lagi ya untuk yang buku Al-Munir 2. Seperti itu. Jadi apa-apa naat nanti dipelajari lagi di situ. Badal dipelajari lagi gitu. Untuk ini mengulang-ulang materi untuk menguatkan ingatan kita. Jadi kalau misalnya kita pun ganti ganti kitab, maka materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai di akhir ini kita akan ketemu lagi, insya Allah seperti itu. Nah, itu sedikit gambaran di awal sekarang yang saya berikan, supaya nanti kebayang bahwa naik level itu bukan berarti bahasannya baru semua, enggak. Tapi materi awal nanti akan dibahas lagi di materi di apa namanya level berikutnya itu, insya Allah. Nah itu ya sedikit tambahan dari saya.
Sudah 23:1. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan. Boleh. Sebelum kita tutup. Fadhol. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Sama nanti mungkin kalau mau ikut yang kelas di Jumat malam silahkan. Ini kan materinya teman-teman sudah jauh ya. Sudah sampai naat atau taukid badal gitu. Nah, kelas saya yang Jumat malam itu, yang Alam Munir 2 itu baru sampai pembahasan fiil mudhari itu kemarin. Dan masih melanjutkan fiil mudhari. Nah, nanti kalau mau ikut silahkan juga enggak apa-apa ya. Untuk punya gambaran nanti belajar Al-Munir 2. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Di pekan depan, insya Allah kita masuk pembahasan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu masdar. Nah, nanti kita belajar maf'ul mutlak, insya Allah. Nakhtatim darsana subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Astagfirullah wa atubu atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Baik. Waalaikumsalam.